ASF-nya atau Mami ASF. Mami ASF itu maksudnya maminya ASF. ASF itu singkatan dari nama anak-anak aku. Aku ada 5, Amar Suara Firdaus, Arayan Sabil Fariza, Ahmad Salman Farizi, Abdillah Sulaiman Fariski, Ahmad Sultan Fatahillah. Ahmad Sultan Fatahillah nggak ada. Jadi sebenarnya impian Kapadokia itu hadirnya setelah hunting tentang balon udara. Jadi intinya sebenarnya itu tuh keinginan dari kecil itu naik balon udara gitu. Warna-warni balon-balon tuh kayaknya cantik banget gitu. Nah, waktu searching yang keluar emang dari kecil pengennya balon udara, tapi waktu udah dewasa, udah menikah, terus memikirkan satu tempat yang akan dituju waktu itu, searching lah tempat di mana ada balon udara banyak gitu ya. Yang muncul Kapadokia dengan kontur wilayah. Jadi kayak kota Flintstone gitu. Iya, keren banget ya kan. Itu juga kartun masa kecil yang jadi favorit banget kan. Jadi emang benar-benar cinta banget sama Kapadokia gitu loh, langsung jatuh hati gitu. Nah, naik balon udaranya oke, di bawahnya juga mau jalan-jalan lihat pemandangan juga cantik gitu. Ya udah cinta banget. Itu jadi saya menceritakan perjalanan seorang Kinan. Berbeda. Jadi sebenarnya awal mulanya ada layangan putus ini sendiri gitu ya. Itu berasal dari tulisan saya di Facebook. Jadi di sebuah forum grup komunitas bisa menulis, KBM, komunitas bisa menulis Facebook. Dari situ ada 3 tulisan saya, terus kemudian animonya lumayan pada saat itu. Nah, pada saat animonya itu tuh tiba-tiba meledak, itu saya agak kaget dengan respon pembaca seperti itu. Sempat saya take down. Jadi pada tahun 2019 itu udah lumayan agak bikin saya keder gitu ya, jadi saya take down. Tapi ada beberapa dari pihak penerbit, publisher itu yang mendatangi saya, yang meyakinkan bahwa ini bisa jadi sebuah karya gitu. Ada 4 yang bener-bener getol itu yang mendekati saya, ada 4. Salah satunya MD ini yang paling kenceng gitu. Deketin saya itu dengan cari kontak teman-teman saya, adik saya, ibu saya, semua itu pokoknya biar bisa infoin ke saya kalau mereka serius, intinya seperti itu. Ya udah, jadi waktu itu terjadilah sebuah kesepakatan. Mereka membeli ide judul ide cerita si Layangan Putus ini sendiri yang sebenarnya mau diangkat sebagai film. Karena tertabrak pandemi, filmnya pending dulu. Jadi nanti filmnya itu terangkat based on novel. Jadi harusnya ada karena mereka wallahu alam sih, yang penting pokoknya sudah terjadi kesepakatan pada saat itu mereka membeli ide cerita si Layangan Putus ini gitu, dan mereka berhak akan membuat itu. Nah, setelah tertabrak pandemi ini, yang naik duluan adalah serial karena dilihat dari fluktuatif banget, jadi nemenin serial orang lebih bagus lah untuk zaman sekarang gitu ya. Jadi pada saat si serialnya naik tayang, itu proses kreatifnya sama sekali tidak melibatkan saya. Mereka itu ngubungin saya buat membuat narasi kecil si Kinan gitu, gimana. Cuma kalau saya ada ngebales, cuma nggak tahu itu terpakai apa enggak, saya nggak belum tahu gitu ya, nggak dikasih kabar. Untuk yang di buku sendiri mungkin esensialnya sama dengan yang di serial itu menduanya, tapi kalau yang di serial lebih diangkat dan lebih kental sama perselingkuhan, sedangkan di novelnya nggak ada perselingkuhan gitu. Tapi karena poligami. Oke, jadi Allahu a'lam. Wow. Jadi kalau di sini pun tidak ada tidak ada satu diksi pun yang menyalahkan. Untuk poligami tidak disalahkan. Jadi cuma perjalanannya si Kinan aja menjalani. Intinya saya sudah berstatement di awal, ini bukan cerita based on novel. Jadi ya udah, saya berlepas diri dari situ. Saya diundang untuk press conference-nya aja juga udah saya ditanyakan
Karena kalau yang di serial kan penuh dengan adegan 17 tahun ke atas ya, karena genrenya juga dibungkus untuk jadi karena ini bukan cerita yang saya tulis, ya udah saya akan melepas diri dari itu. Gitu aja. Terus di Kinan ini perjalanannya agak nano-nano gitu ya. Dia dari perempuan yang berasal dari kota kecil gitu, pindah ke sebuah kota yang lebih metropolis, yang lebih berbeda dari daerah asalnya dia. Agak culture shock sedikit ya, dan dia mengenal sosok yang bisa mengenalkan dia tentang perjuangan, tentang kehidupan, tentang, dan buat dia jatuh cinta, berkembang, tumbuh kembang di situ. Terus jadi perempuan yang yang kuat, mandiri, belajar bareng juga dia bersama pemuda. Terus dari yang cupu banget nih, si Kinan cupu berubah jadi Kinan gaul yang asik gitu tuh sama si pemuda ini yang udah lebih dulu di kota perantauan bersama. Terus hijrah bareng-bareng juga, mengikuti akhirnya bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan nih sama si yang bisa dikenal dengan nama Mas Aris gitu ya. Dia terus menikah lalu Mas Aris hijrah. Gitu. Jadi termotivasi juga karena Mas Aris gitu kan. Dia akhirnya mengenal juga itu siapa Tuhannya, akhirnya kembali lagi mendalami agamanya gitu, mencintai agamanya gitu tuh, karena dengan dorongan suaminya gitu pada saat itu gitu. Dan mereka harmonis bareng. Terus tiba-tiba Mas Haris menghilang gitu. Berapa tahun ya? Tidak disebutkan sih di novelnya, tapi sudah setelah anak keempat. Setelah anak keempat, Mas Haris tiba-tiba menghilang gitu. Kinan bingung, Kinan cari-cari gitu informasi, ini kemana sih nih Mas Aris, apa dia perginya ada masalah atau dia jihad gitu kan, tiba-tiba gitu hilang aja, nggak ngabarin, cuma pamitannya titip anak-anak, kamu jaga diri baik-baik. Udah si Kinannya deg-degan gitu ya. Jadi ya udah sih Kinannya nyari-nyari Mas Aris kemana, bingung, nggak ada kabar. Akhirnya Mas Aris pulang, terus tiba-tiba pulang itu bawa kabar bahwa dia nggak kemana-mana, dia baik-baik saja kok, tenang, jangan khawatir gitu. Membawa kabar bahwa dia telah menikah lagi. Jeder gitu ya buat itu langsung tahu pas pulang menikah lagi. Langsung jujur. Kayaknya kan berbeda sama novel. Kan ceritanya gimana? Beli aja di bukunya. Tapi bentar, berarti kan nanti spoilernya 12 hari itu atau gimana? 12 hari itu. Pada saat 12 hari itu tidak bertumpu pada ke anak-anak sih gitu. Lebih fokusnya ke hubungannya untuk berpisahnya. Berpisahnya. Baca jadi karena mungkin udah mencoba namun tidak menemukan sebuah komunikasi yang baik. Untuk berapa lama sih memang? Berapa lama? Cukup lama ya? Ya, setahun lebih. Ya, ada jatah waktu bermalam kan? Ya, emang ada memang di awalnya disepakati gitu. Ya, ada pergolakan di situ juga. Tapi rasa penasaran terlalu banyak itu nggak baik kan? Nggak baik. Makanya itu gimana ya? Anak kelima itu saya nggak ada karena pada saat itu ruptur uteri, jadi ada robek rahim. Waktu dilahirkan udah lengkap pembukaan ke-10, terus tinggal dilahirkan. Itu berasanya itu ada lengkap, udah siap untuk mengejan. Itu berasa di perut itu bayinya turun ke bawah, kayak gerakan bayi lah ya, turun ke bawah gitu. Tapi terus setelah itu pada saat habis turun ke bawah ada gledek gitu. Itu berasa banget. Gledeknya itu kemungkinan kata dokter
pada saat saya konsultasi itu adalah pada saat rupturnya terjadi. Ruptur itu patahan si rahim. Itu kehilangan kesadarannya tiba-tiba juga menurun, kesadarannya menurun. Diajak komunikasi sudah nggak bisa, mulai sesak nafas, mulai muntah-muntah, tindakan untuk sesar. Tapi pada saat disesar nyangkut dia. Oh my god. Iya. Anak-anak terbuka kapan saja bapaknya datang, mau tidak berpartner in life tapi berpartner dalam saya nggak bisa bilang kalau saya yang sekarang udah bangkit banget ya. Mungkin kalau bisa dibilang bangkit itu ketika kita sudah mencapai tapi untuk sekarang kan masih berproses. Bismillah aja, semua dilakuin, semua dijalanin, lillahi ta'ala aja, bismillah. Pokoknya apapun yang insya Allah nggak membuat Allah marah, ya udah bismillah, semua demi kebaikan anak-anak gitu aja. Enggak, tapi kalau untuk trauma nggak ada. Tapi maksudnya kalau saya tidak memiliki TikTok, apalagi anak-anak nggak bermain sosial media, belum. Insya Allah juga nantinya diarahkan untuk nggak usah dulu sebelum kamu mengerti dan paham benar itu fungsinya untuk apa. Mulai prosesnya 2019, terbit 2020. Ya alhamdulillah so far tanggapan mereka support ya. Tetap membackup loh. Maksudnya apapun yang dilakukan sama saya tetap mereka dukung saya gitu. Nanti nelpon lagi mau nggak? Insya Allahnya anak-anak akan tumbuh menjadi laki-laki yang yang soleh. Insya Allah, amin. Jadi dia akan lebih mengerti, mereka akan lebih mengerti bagaimana cara berkomunikasi. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dia melihat ini adalah sebagai karya tulis ya cukup sampai situ. Mereka ya bismillah, semoga anak-anak bisa menjadi anak yang soleh, beriman, terus paham mana yang salah, mana yang benar, menjalankan sesuai dengan syariat, dan bisa bisa benar-benar paham dulu ilmunya baru mempraktekkan. Be strong, be tough. Yang kamu jalani, yang semua kamu hadapi itu adalah pemberian dari Allah. Takdir itu nggak ada yang buruk. Husnuzon terus sama Allah. Coba dulu kalau memang benar-benar sudah berusaha melakukan yang terbaik, ya udah, jangan terlalu menghukum diri sendiri aja. Kembali buat menghargai diri sendiri, self love itu penting. Yang terakhir mungkin ya udah husnuzon aja terus sama Allah. Itu syariat Islam yang ada, syariat sunnah yang dianjurkan dalam Islam gitu ya. Tapi itu merupakan poin atau level tertinggi dalam sebuah pernikahan lah. Menulis insya Allah ada niat untuk terus menulis, tapi we'll see lah nanti akan jadinya seperti apa. Dengan bisa diambil hikmahnya. Jadi kalau misalnya dibaca bukannya jadi malah semakin takut atau posesif, tapi semakin dibangun komunikasinya, dibangun lagi trustnya, dibangun lagi komunikasinya, komitmennya lagi diperbarui atau mungkin dipererat gitu deh. Sampaikan itu tadi udah sempet diomongin, dari situ mungkin bisa diambil pelajaran kalau pengharapan yakinan itu dia kalau sebuah rumah tangga mungkin harus dibangun dengan komitmen yang baik, komunikasi yang oke, dan kerjasama, mungkin teamwork lah namanya pernikahan gitu kan. Terjadi pro kontra itu kan pasti ada ya gitu. Cuma mengkubunya itu yang sebenarnya sangat disayangkan, apalagi mengkait-kaitkan dari tadi ada yang ngedrag dengan kehidupan pribadi, itu sebaiknya sih jangan sih gitu loh. Jadi nggak perlu dicari penokohannya siapa nih, diambil pelajaran yang ada di dalamnya. Udah, nggak usah saling menyalahkan, nggak perlu, diambil aja pelajaran yang karena kubu-kubuannya kuat banget sih. Nah, kalau untuk yang pro kontra itu pasti ada.
Nah kalau yang udah untuk yang apa sih namanya, untuk yang nggak setuju, ya udah saya Bismillah aja. Iya gitu. Mungkin ini udah berapa kali, udah sering banget saya ucapin juga. Malam nggak selamanya malam, pagi nggak selamanya pagi, siang juga nggak selamanya siang. Hidup itu berjalan terus, kadang di atas, kadang di bawah, berputar aja terus. Kamu itu nggak menghadapi cobaan sendirian. Semua orang itu pasti memiliki cobaannya, ujiannya masing-masing. Sepatu kita itu nggak sama size-nya, kapasitas kita nggak sama size-nya. Tapi ketika kita dikasih cobaan itu, Allah udah percaya, Tuhan udah percaya kalau kita mampu ngelewatin itu. Gitu aja sih. Jadi ya luar biasa.